Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Petronella Sinlae. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya mengupload video bagaimana saya memasak gudeg kering lengkap. Dan gudeg kering lengkap ini ada 5 masakan sehingga videonya agak panjang. Bila teman-teman yang suka dengan gudeg bisa mencoba resep yang akan saya sertakan, dan ada usul dan ada saran silakan tulis di kolom komentar, dan bila suka dengan videonya jangan lupa like. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Halo teman-teman, kita lihat nih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak gudeg kering. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, dan sangat banyak jumlahnya. Kemudian ada ketumbar, ada jintan juga, kemudian ada lengkuas, ada daun salam, dan ada kemiri. Ini bahan-bahan ini yang akan dihaluskan, sedangkan rempah-rempahnya kita akan masukin utuh ya seperti biasanya. Nah, ukurannya itu ada di deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa untuk menengok ke sana. Nah, dan ini yang sudah saya haluskan, dan di panci ini sudah saya beri daun jati di bagian dasarnya. Daun jati ini fungsinya selain untuk memberi warna merah, juga biar agar tidak gosong ya, tidak hangus, karena ini tidak akan dibalik-balik, tidak diaduk-aduk, supaya tujuannya itu nangka-nangkanya itu tidak hancur. Nangka muda ya, nangka mudanya tidak hancur. Dan teman-teman lihat ini agak kepenuhan. Setelah mendidih itu saya kurangin nangkanya. Nah, ini dengan nangka setengah kilo, lebih sedikit ya, seadanya yang saya beli ya. Kemudian nanti juga daun salam dan lain-lainnya sudah dimasukkan. Nah, ini sudah mendidih dan sudah saya kurangin karena terlalu penuh, supaya kalau ditutup dia tidak tumpah. Dan ini apinya kecil saja, karena ditutup kan dia tetap panas ya. Kemudian ini yang sudah kering, jadi itu saya masak sore, kemudian paginya seperti ini jadinya. Masak sore, terus saya diamkan di malam harinya, dan paginya seperti ini tampilannya. Ini karena nangkanya masih terlalu muda ya, jadi dia hancur. Serat-seratnya nggak kelihatan, padahal kalau gudeg tuh cantik kalau seratnya kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman pilih jangan yang terlalu muda. Memang cepat sih masaknya, matangnya itu cepat, cuma jadinya dia hancur. Kalau kita mau sangan gini harus hati-hati. Ya, ini warnanya kurang sedikit merah. Jadi daun jatinya itu tidak terlalu muda tapi juga tidak yang tua ya teman-teman. Kalau misalnya mau lebih merah, ditambah daun jambu boleh kalau punya. Nah, ini disangan berena. Setelah itu kita masak telur. Nah, ini yang saya masak telurnya sekitar 8 butir, dan ini bumbunya tidak ribet. Bumbunya hanya lengkuas, serai, dan daun salam, kemudian kecap dan air, garam. Cuma gitu ya. Nah, untuk warnanya teman-teman itu suka yang coklat sekali atau sekedar coklat aja. Kalau saya cuma pakai 4 sendok makan kecap. Nah, nanti warnanya akan teman-teman lihat hasilnya.
Kemudian ini kita rebus lagi, jadi telur rebus direbus ulang sehingga dia menjadi keras, menjadi kencang gitu ya. Nah, sesudah itu kita masak sampai set airnya itu, sampai hampir mengering supaya dia benar-benar jadi keras gitu telurnya. Kalau dipotong tuh, kalau kata orang Jawa tuh gempi gitu ya, dia nggak hancur seperti kalau direbus biasa. Nah ini warnanya teman-teman, warnanya menjadi coklat muda tapi tidak coklat tua ya. Mungkin kalau dimasak berulang-ulang dia akan jadi coklat tua. Nah itu udah jadi, kemudian kita lanjut masak opor. Nah, opor di sini adalah ayam kampung. Nah, ini 1 ekor ya. Saya rebus dulu. Dan ini bumbu-bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, ada serai, ada kunyit, ada kemiri, ada jinten, ada ketumbar, ada merica. Kemudian ada lengkuas juga ya. Daun salam itu yang mesti. Dan ini bumbunya juga lumayan banyak. Kita berani bumbunya biar tidak usah memakai penyedap rasa. Jadi kalau teman-teman memasak gudeg seperti ini, kalau mengikuti resep ini tidak perlu teman-teman menambahkan penyedap rasa karena rasanya sudah enak. Itu sudah enak. Nah nanti santannya itu ada 1 liter, itu dari 1,5 buah kelapa. Jadi 1 liter ya santannya. Teman-teman bisa bayang kalau 1,5 kelapa dan 1 liter, tapi jangan langsung ambil 1 liter gitu ya teman-teman, nanti dia menjadi nggak bagus. Jadi separuh dulu, nanti baru separuh lagi ya, terserah teman-teman caranya gimana biar supaya kentalnya itu benar-benar terasa. Ya, kemudian nanti itu nanti bumbu-bumbunya akan saya haluskan ya. Yang berikut adalah membuat sambal goreng krecek. Ini kreceknya ini saya hanya pakai 1,5 on, kemudian bumbunya nanti ditambah ebinya 1/2 sendok, kemudian ada kacang tolonya 200 gram, kemudian ada kemiri 3 butir, kemudian ada serai, ada bawang merah, ada bawang putih, ada daun salam, sama lengkuas. Nah itu nanti kita geprek ya, yang untuk rempah-rempah aromatiknya tidak dihaluskan, yang dihaluskan hanya yang kemiri, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Nah ini ebi juga tidak dihaluskan. Kemudian ada gula Jawa juga, gula Jawa atau gula aren, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah ini cabai merahnya, cabai keriting ya, ini direbus dulu. Kenapa harus direbus? Supaya menimbulkan warna merah dari cabai, sehingga jadi cerah, warnanya jadi menarik. Kalau teman-teman suka pedas, ditambahkan cabai rawit ya, cabai rawitnya sekitar 10 biji. Kalau suka pedas ya, kalau saya cabai rawitnya saya masukin utuh biar enggak ini. Jadi yang suka aja ambil, kalau enggak ya enggak usah. Cukup saya pakai cabai merah aja. Nah itu ada ebi, nah itu cabai rawit, kemiri, ada petenya itu nanti 1 papan pete. Kalau teman-teman suka banyak boleh ditambah. Kalau nanti 1 papan itu setiap butirnya tuh dipotong bagi 4 ya, dibagi 4.
Kemudian ada santan juga. Nah, itu bahan untuk memasak sambal goreng krecek. Nah, berikut ini adalah bahan untuk areh. Nah, ini areh ini 300 santan kental ya, 300 ml itu dari 1 kelapa kalau nggak salah ya. Ini soalnya videonya sudah lama banget. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri sama merica. Jangan lupa gula Jawa juga ya, karena areh itu agak gurih-gurih manis. Ada garam supaya bisa menjadi santapan yang lezat. Ini menjadi favorit saya ya, saya suka sekali. Tapi walaupun saya sudah berapa tahun ya di sini, sekitar 41 tahun. Tapi baru mencoba memasak gudeg itu 3 kali. Selalu lihat kalau ibu mertua masak tapi tidak pernah memasak sendiri. Ini kita masak arehnya. Ya, saya hanya pakai panci kecil karena cuma sedikit ya. Nah, ini bumbunya harus sampai benar-benar matang kuning. Baru dimasukkan bahan yang lain. Nah, itu ditambahkan santannya dan terus diaduk biar tidak pecah. Terus diaduk, dia akan menjadi, dimasak sampai menjadi kental, dimasak sampai menjadi kental. Jadi akan terasa gurih sekali ya, gurih banget. Nah, kemudian setelah kita masak areh ini, kita sisihkan dulu. Nah, kita lihat nanti kalau sudah tingkat kekentalannya sudah sesuai, kita berlanjut untuk masak yang berikutnya ya. Jadi tadi bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tuh saya langsung haluskan masing-masing semuanya, jadi tinggal masak ya. Nah, itu ya sudah mengental ya teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kita mau memasak sambal gorengnya, sambal goreng krecek. Ini petainya digoreng sebentar, tujuannya biar tidak memucat ya, tidak memucat. Itu dia kalau mau dimasukin bersama dengan kreceknya juga boleh, jadi dia tetap berwarna hijau. Kalau saya masukinnya agak di depan, agak sebentar setelah kacang tolonya masuk. Nah, kita tumis bumbunya. Nah, kan warnanya merah. Ini bukan karena cabenya banyak ya teman-teman, tapi cabai yang saya pakai tuh hanya kira-kira setengah on. Jadi 50 gram, hanya 50 gram, kemudian direbus dulu biar warnanya jadi cantik banget kan. Nah, nanti kreceknya juga, sambal goreng kreceknya juga warnanya menarik. Nah, ini kita akan tumisnya sampai betul-betul dia menguning apa ya, kalau merah jadinya agak sedikit coklat gitu, jadi betul-betul sampai matang. Soalnya kalau ada masih agak basah tuh dia akan rasanya langu ya, nggak enak. Walaupun cabenya sudah direbus, tapi kan bawang putih sama bawang merah mentah ya. Ini teman-teman, kalau mau mencoba ini mohon maaf karena videonya editnya belum sempurna. Nah,
Kenapa saya terus upload sekarang? Karena ya jujur saja HP-nya sudah nggak muat deh. Mau bikin yang lain sudah nggak bisa. Jadi terpaksa saya upload untuk biar saya hapus dari memori. Jadi dia hanya ada di YouTube supaya tidak menuhin tempat. Dan mungkin kalau saya masaknya itu agak lamban ya, karena saya takut kalau apinya besar tuh, saya tuh takut api besar ya. Nah ini sudah saya masukin petenya, kemudian nanti urutannya itu kita masukin ebinya kita masukin ditumis dulu, kemudian selanjutnya kita nanti akan tambahkan kacang tolo supaya dia meresap bumbunya. Kemudian nanti diberi santan. Oh, santannya dulu teman-teman, ternyata bukan kacang tolonya dulu. Wah, harap malam teman-teman sudah lupa. Ini kalau teman-teman mau tahu nih, saya bikinnya di 2022. Di September apa di Oktober gitu bikinnya, dan saya tuh malas mau ngeditnya karena ternyata panjang banget. Karena sekian masakan ya, ada gudeg kering, ada telur pindang, ada sambal goreng krecek, ada opor. Itu saya jadikan satu ya. Jadi benar-benar panjang sekali. Jadi saya mau edit tuh sampai akhirnya InShot itu sudah ada updateannya, saya belum edit. Jadi saya mau edit ini, saya belajar dulu nih dari anak saya. Dulu ya, harap maklum ya, udah orang tua. Nah gitu teman-teman. Sudah jadi. Ini kurang merah sebetulnya ya. Harusnya cabenya ditambahkan biar merahnya semakin merona. Jadi teman-teman kalau mau bikin memang enaknya ditambahkan cabenya tuh menjadi 1 ons setengah. Sudah begitu masih tambah cabai rawit. Kemudian cabai rawit utuh yang dimasukkan tuh kurang lebih itu 1 on kalau teman-teman tuh suka pedas ya. Nah ternyata kacang tolonnya baru sekarang deh masuknya. Masuknya setelah santan. Teman-teman nanti di deskripsi akan saya tulis ya. Atau teman-teman lebih enak memang lihat langsung seperti ini. Kalau di deskripsi saya tulis banyak sekali ya, tapi coba nanti saya lihat. Soalnya selak kepenuhan, sudah penuh itu memori HP-nya, kasihan deh. Daripada harus beli baru ya. Nanti yang sudah saya upload mau saya hapus biar longgar HP-nya tuh, biar longgar. Nah seperti ini teman-teman. Penampakan sambal goreng. Wah kalau cabenya banyak warnanya tuh seru teman-teman. Bikin ngiler. Gini aja enak, apalagi kalau tambah yang suka pedas tuh cabenya ditambahin, udah enak benar pokoknya. Ini serasa kita makan di gudeg Wijilan sana loh teman-teman, beneran. Ini gudeg Wijilan KW. Masa 41 tahun nggak bisa masak gudeg ya teman-teman.
Dan ini video saya bikin ini di saat kali yang ketiga saya masaknya. Memang kalau suara saya tuh serak-serak ya, kayak orang mau nangis. Nah, sekarang udah mateng teman-teman. Sekarang saya ganti mau masak opor. Nah, udah mengering seperti itu teman-teman sambal gorengnya. Wah, ternyata enak teman-teman. Nah, sekarang kita mau membuat opor. Ini opor kuning ya teman-teman. Jadi sekarang kalau benar-benar ingin banget makan gudeg dan malas keluar ya, karena kadang-kadang tuh antrinya panjang banget kalau di Cilan tuh. Wah, laris bener itu, jadi antrinya panjang banget, kadang nggak dapat tempat duduk. Terus makannya seperti diburu-buru gitu teman-teman, karena orang lain udah pada antri, masa kita ngobrol kasih tinggal orang lain berdiri, kan kasihan juga ya. Nah, jadi kalau di saat pingin banget ya cari bahan aja, terus masak sendiri deh, tapi ya harus sabar. Kalau masak semua sekaligus itu ini teman-teman, sampai rasanya kalau saya. Padahal bumbu sudah nggak diulek, tinggal diser gitu ya, cuma ya rasanya tetap capek. Terus siop ini. Oh, tuh daun jeruk, daun salam, ada serai, ada lengkuas. Ternyata tuh masak gudegnya itu tidak diberi tulangan juga enak loh teman-teman, asal bumbunya itu banyak. Itu saya pakai bawang putih, bawang merahnya tuh banyak sekali, tapi benar-benar tidak pakai bumbu masak, misalnya masako atau kaldu jamur atau apa, tidak pakai ya, karena memang sudah enak. Jadi bumbunya itu hanya gula dan garam ya, kalau untuk menyeimbangkan rasanya. Nah, ini ayamnya saya rebus dulu teman-teman biar ringkes gitu, tapi nanti kaldunya saya pakai juga karena sayang, ini kan ayam kampung ya. Ayam kampung kan harganya sama dengan daging. Nah, coba kalau dibuang kaldunya, kasihan juga kan, tidak terlalu berlemak. Kalau ayam potong saya rebus, tapi saya buang air rebusannya karena dia cukup sampai mendidih aja, terus saya buang air. Nah, sekarang kita lihat nih, sudah ditambahkan itu, nanti biarkan sampai empuk, harus diaduk-aduk teman-teman, karena ini santannya sekaligus semuanya di depan. Kalau teman-teman mau nggak repot, bisa didahulukan dengan santan yang agak encer. Untuk pertama
mendidih itu misalnya tidak sering diaduk nggak masalah. Kemudian nanti kalau sudah dikasih santan yang kental, dia akan menjadi satu dan tidak pecah lagi, tidak kelihatan terpisah antara air dengan santan ya. Tapi kalau sudah sekaligus gini harus kita aduk-aduk terus supaya yang orang bilang santannya pecah itu tidak terjadi. Kalau santannya pecah itu bulir-bulir santan putih itu sendiri dan air yang kita pakai untuk meras kelapa itu sendiri jadinya. Kemudian nanti dirasanya masakan itu tidak gurih secara merata. Ya memang ini nih yang bikin capek karena harus diudak terus gitu sampai mendidih. Mungkin teman-teman kalau nonton video ini akan memakan waktu ya. Ya terserah teman-teman mau nyiasatinya seperti apa. Mohon maaf karena saya editnya kurang sempurna, bukan sempurna ya, maksudnya kalau sempurna tuh orang yang sudah lihai gitu. Kalau saya kan baru belajar sejak 2020 itu saya karena pandemi saya pinginnya tuh bikin video, saya upload di YouTube supaya tidak stres dengan keadaannya karena pada waktu itu kan ada pandemi. Ternyata mau keluar itu kan harus diatur-atur dulu, harus gini, harus ini. Akhirnya stres dan berhentilah membuat video. Berhenti, kemudian 2022 coba lagi bikin. Dan itu ada beberapa video yang bikin penuh memori karena tidak diupload. Termasuk ini nih yang panjang banget. Aslinya itu 1 jam lebih kayaknya. 1,5 jam. Kayaknya lebih 1 jam 40 sekian menit. Ya ini sudah matang teman-teman, mau saya tutup dulu, sudah capek rasanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.